Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suryani dalam kuliah online. Pada kesempatan kali ini kita lanjut pada mata kuliah studi kelayakan bisnis, di mana pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pemahaman-pemahaman atau pengertian-pengertian dari visibility study, yaitu studi kelayakan, apa itu artinya, kemudian tujuannya, manfaatnya, lalu bagaimana cara menemukan idenya gitu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, kemudian bisa komen, like, and share ke teman-temannya. Langsung saja, apa sih sebenarnya arti dari studi kelayakan itu sendiri? Studi kelayakan itu terdiri dari beberapa ini ya, definisi ya, banyak sekali pengertian-pengertian yang kita bisa dapat ambil dari literatur-literatur yang eh, sudah ada. Ini saya ambil beberapa bagian. Yang pertama itu studi kelayakan itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada studi, kemudian ada ide bisnis, lalu ada layak atau tidak. Nah, di sini arti studi itu sendiri adalah mohon maaf. Studi itu sendiri adalah penelitian yang mendalam. Jadi karena sifatnya riset atau penelitian, maka ini termasuk ke dalam sebuah karya ilmiah. Lalu dilakukan penelitian yang lebih dalam, lebih detail lagi. Ini adalah arti katanya ya, studi itu adalah penelitian yang mendalam. Kemudian dalam studi kelayakan ini ada ide. Ide yang dimaksud ini adalah usaha ya, bisnis. Ya, jadi dalam studi kelayakan ini biasanya dipakai untuk menentukan sebuah usaha atau bisnis, gagasan bisnis yang akan diimplementasikan atau diterapkan atau diwujudkan. Kemudian setelah punya ide, lalu kita lakukan pengolahan, lalu kita bisa tentukan layak atau tidaknya sebuah ide ini untuk diimplementasikan. Kalau layak, ya kita langsung laksanakan, atau jika tidak ya kita cari ide-ide yang lain gitu. Nah, ini adalah arti dari studi kelayakan. Mungkin teman-teman banyak yang mengenalnya bukan hanya studi kelayakan ya, tapi ada yang namanya bisnis plan gitu ya. Nah, lalu tadi disebutkan bahwa salah satu inti dari studi kelayakan ini bermula dari ide bisnis ya. Ide bisnis inilah yang harus kita temukan. Ya, ide bisnis inilah yang setiap orang, saya yakin pada prinsipnya pengen banget usaha gitu ya. Nggak mau gitu bekerja gitu, karena kalau jadi pengusaha tuh enak gitu ya. Tapi sebenarnya untuk memulainya itu sangat sulit sekali ya. Sangat banyak sekali kegagalan-kegagalan. Mungkin teman-teman hanya melihatnya kesuksesan-kesuksesan yang saat ini terlihat gitu, tapi bagian dari perjalanannya, prosesnya itu yang tidak terlihat, yang mungkin lebih pahit gitu. Nah, ini adalah cara menemukan ide bisnisnya. Yang pertama, kita bisa melakukan pendirian usaha baru. Usaha baru ini bisa dibilang kita belum punya usaha. Ya, kita belum punya usaha, kemudian mempunyai ide yang kreatif pastinya, yang belum pernah ada gitu ya. Lalu kita wujudkan, kita dirikan usaha baru tersebut. Lalu cara yang kedua bisa juga dilakukan dengan pengembangan usaha. Pengembangan usaha di sini adalah dilakukan ketika kita sudah mempunyai usaha.
ya. Jadi kita udah punya usaha nih, tapi kita punya ide-ide yang lain. Kita kita pengen kembangkan. Kita nggak mau usaha kita cuma jalan di situ-situ aja. Maka ide ini kita bisa tuangkan, kita pakai dalam proses pengembangan usaha yang sudah kita miliki. Lalu yang ketiga, cara yang ketiga itu adalah mengakuisisi dari waralaba ya, franchise ya, atau kita beli yang sudah ada gitu ya. Usaha yang udah ada kita beli, kita akuisisi, kita ambil gitu ya dengan ketentuan-ketentuan tertentu, lalu ini dijadikan usaha atau bisnis kita sendiri. Banyak sih franchise ya. Franchise itu karena di tempat lain rame gitu ya usahanya, lalu kita coba untuk menerapkannya di tempat kita. Kebanyakan sih gitu franchise itu. Jadi terima jadi kita tempatnya. Banyak aturan-aturan franchise, nanti bisa dipelajari di MK selanjutnya. Lalu bagaimana sih kita bisa menemukan ide? Dari mana asalnya ide itu sendiri? Sumber-sumber ide itu bisa didapat dari membaca. Orang-orang yang senang membaca, buku apa aja dibaca gitu ya, kemudian apalagi yang kaitan dengan bisnis, kemudian membaca koran, majalah. Sekarang eranya era digital, biasanya membaca artikel gitu ya. Banyak-banyak sukses story gitu ya. Dari situ biasanya muncul ide-ide dari sebuah bisnis. Lalu bisa juga sumber ide itu dari riset atau penelitian atau observasi-observasi yang dilakukan oleh para pebisnis atau pebisnis pemula. Kemudian ada yang muhibah atau traveling atau jalan-jalan, bisa nemuin ide, bisa nemuin, wah saya jalan-jalan ke Aceh, nemuin makanan yang gak ada di daerah kita, wah ini jadi ide, kita bikin usaha yang sejenis di Aceh tapi di tempat kita, apakah laku atau tidak. Nah ini adalah fungsinya traveling, bisa muncul ide-ide yang mungkin di tempat kita belum ada gitu, tapi karena kita sering traveling, kita hobi muhibah atau traveling jalan-jalan, nemu hal-hal baru gitu yang kita bisa implementasikan di tempat kita, tempat tinggal kita. Lalu ada yang lewat kegiatan ilmiah. Ide itu bisa muncul ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah. Biasanya kegiatan ilmiah ini banyak sekali ya, kayak lomba-lomba tentang studi kelayakan atau perancangan bisnis, lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah ya, lomba apa ya, penelitian gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada sumber ide itu dari browsing atau searching dari internet. Banyak sekali sekarang, tinggal ngetik apa aja tinggal muncul ada. Biasanya ide-ide itu muncul di situ. Apalagi platform medsos kita luar biasa, di digital ekosistemnya luar biasa sekarang ini, banyak banget. Kita bisa menemukan hal-hal baru yang bisa dijadikan sumber ide. Nah, siklus ide itu sendiri ini mungkin bisa diperhatikan. Ide itu dari sumber ide, kemudian kita bisa dari sumber ide itu kita bisa baca juga peluang yang mungkin ya, atau apakah ada kemungkinan atau ada peluang ketika kita memiliki sebuah ide gitu kan. Lalu ketika ada peluang, kita ada pasar, barulah kita mengumpulkan data-data terkait dengan ide yang muncul. Lalu dari sumber ide ini kita dari collect data, kita kumpulkan datanya, kemudian dari hasil pengumpulan data-data tentang ide-ide ini, lalu kita olah datanya. Nah, ketika sudah diolah menggunakan berbagai macam aspek ya, aspek-aspek dari sebuah studi kelayakan, ada aspek pasar, aspek lokasinya ya, keuangannya, kemudian kita analisis ya, kita analisa, kita bisa ambil keputusan apakah ide yang kita munculkan dari sumber ide yang kita temukan, apakah ini bisa
implementasikan atau tidak gitu. Kalau misalkan layak gitu, maka kita bisa implementasikan gitu. Ketika sudah diimplementasikan, ya belum tentu juga ini akan langsung berhasil gitu ya. Ketika sudah berjalan ada yang namanya trial error gitu ya, percobaan gitu. Nah dari situlah nanti muncul ide-ide baru. Siklusnya seperti itu ya. Jadi muncul ide, kemudian kita tahu sumbernya dari mana, apakah ada peluang atau tidak, kita laksanakan, ternyata muncul lagi ide lagi. Nah itu yang namanya siklus yang nggak putus gitu ya. Nah itu yang nah ini adalah sebuah data di mana ide bisnis itu ya, grafik keberhasilannya seperti ini. Jadi ide ketika kita angkakan keberhasilannya, misalkan tingkat keberhasilannya 2000, kemudian ketika dilakukan visible study ya atau mengukur studi kelayakan, ternyata angka keberhasilannya turun, semakin turun sampai dengan tahap testing atau percobaan trial error itu semakin kecil ya. Jadi eh, belum tentu ya, karena yang paling menentukan adalah pada saat implementasi gitu. Lalu setelah ide dianalisis, ini bisa kita tentukan layak atau tidak layaknya. Ketika kita menggunakan studi kelayakan, apakah itu dibutuhkan atau tidak ya? Ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan karena menyusun studi kelayakan ini cukup tinggi ya biayanya, karena memang banyak aspek yang harus dilakukan atau ditelaah atau diteliti atau dinilai. Nah, yang pertama, studi kelayakan itu membutuhkan biaya. Jadi jangan sampai biaya yang dikeluarkan untuk membuat studi kelayakan ini ternyata lebih besar dari nilai manfaat bisnis yang akan dihasilkan. Jadi bisnisnya misalkan nilai bisnis, manfaat bisnisnya cuma 10 juta gitu, ternyata biaya untuk melakukan studi kelayakannya itu 20 juta, itu kan lebih besar. Jadi lebih baik nggak usah deh gitu nyusun studi kelayakan. Nah kemudian studi kelayakan itu butuh waktu ya, lama banget ya, lama sekali loh, membutuhkan waktu. Jangan sampai waktu pembuatan SK ini terlalu lama sehingga datanya ini udah nggak valid lagi ya, nggak kekinian, nggak up to date gitu, dan biaya akan menjadi lebih besar. Jadi jangan sampai ya studi kelayakan ini berlangsung lama, karena pergerakannya atau trennya dari waktu ke waktu akan semakin terus berubah, terutama dalam hal bisnis atau usaha gitu. Jangan sampai kita menggunakan data tahun-tahun sebelumnya di mana pada saat itu usaha itu sedang maju-majunya, tapi ketika studi kelayakan selesai misalkan tahun-tahun berikutnya, ternyata usaha tersebut udah gak laku lagi misalkan. Nah itu kan kelamaan gitu. Kemudian studi kelayakan itu juga butuh skill ya, kemampuan. Jangan sampai ini studi kelayakan ini dibikin orang yang nggak menguasai atau pengetahuan tentang studi kelayakannya itu masih minim, sehingga hasilnya nanti jadi belum bisa dipertanggungjawabkan atau be bias ya. Nah, jadi bisa masih abu-abu lah bahasa kasarnya. Ini yang harus diperlukan, karena skill yang dibutuhkan itu cukup banyak ya. Kita harus mengerti tentang keuangan, aspek hukum, legalitasnya, aspek sumber daya manusianya. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi nggak sembarangan orang bisa melakukan studi kelayakan ini. Nah, untuk mengantisipasi yang pertama, yang tadi tentang biaya, biasanya kita gunakan BC analisis. Ya. BC analisis ini adalah analisis studi kelayakan, rasio yang membandingkan antara manfaat yang diperoleh dari suatu aktivitas usaha yang akan dihasilkan jika usaha tersebut berhasil.
atau gagal dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membuat studi kelayakan itu sendiri. Tadi kan di awal harus diperhatikan bahwa studi kelayakan itu membutuhkan biaya. Jangan sampai biaya studi kelayakannya lebih besar daripada studi manfaat dari usaha itu sendiri. Cara menentukannya adalah menggunakan BC analisis. Gimana cara perhitungannya? Ini adalah bagaimana cara menghitung langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita harus menentukan biaya total. Ini kita estimasikan yang kita butuhkan pada saat pembuatan studi kelayakan itu berapa sebenarnya. Hitung biaya total yang dibutuhkan dalam membuat studi kelayakan. Kemudian yang kedua, hitung opportunity cost atau biaya kesempatan yang hilang jika dana investasi yang kita estimasikan yang dipergunakan untuk merealisasikan ide ternyata gagal, ya, biaya yang hilang, opportunity cost. Maka kita bisa masukkan rumus BC analysis. Yang pertama, nilai manfaat, opportunity cost-nya, kemudian dibagi total biaya untuk pembuatan studi kelayakannya. Ini ada contoh kasusnya, teman-teman. Tuan Mirza memiliki gagasan untuk mendirikan pusat jajanan. Ya, di kotanya ia sedang mengkalkulasi apakah perlu dilakukan studi kelayakan atau enggak. Estimasi biaya pembuatan studi kelayakan sebesar 20 juta. Sedangkan rencana investasi diperkirakan sebesar 2 miliar. Biaya startup, perizinan, legalitas, survei, perlengkapan kantor, dan lain-lain diperkirakan sebesar 30 juta. Nah, masa grace period investasi atau pembangunan sampai lokasi disewa atau digunakan sekitar 6 bulan. Rencana dana investasi akan digunakan adalah milik sendiri. Nah, ini adalah cara penentukannya adalah bagaimana sih gitu. Kita buat dengan BC analisis BC gitu ya. Kalau total biaya untuk membuat studi kelayakan tadi disampaikan 20 juta. Kemudian total manfaat, ya, jika ternyata usahanya gagal gitu, startup 30 juta ditambah masa grace period dikali opportunity cost-nya 2 miliar kali 0,5% suku bunga deposito sekitar 60 juta. Jadi total manfaatnya sebesar 30 juta ditambah 60 juta atau sebesar 90 juta. Ya, ini yang total manfaatnya ya. Lalu kesimpulannya gimana? Ya tinggal kita bandingkan saja gitu. BC-nya sebesar 90 juta dibagi 30. Kan nilai manfaat dibagi biaya studi kelayakan. Jadi BC-nya adalah 3 kali 90 dibagi 30. Maksudnya apa gitu 3 kali nilai BC analisis cuma sebesar 3 kali ini? Artinya kalau dilakukan studi kelayakan dan ternyata rekomendasi analisis menyatakan bahwa ide bisnis tersebut tidak layak, maka investor hanya kehilangan dana sebesar 30 juta. Tapi kalau ide itu dilanjutkan tanpa ada studi kelayakan dan ternyata gagal, maka dia akan kehilangan dana sebesar 90 juta. Jadi memang penting gitu ya. Walaupun studi kelayakan ini nanti hasilnya tidak layak, mengatakan tidak layak, kita hanya kehilangan 30 juta. Tapi kalau sebuah usaha kita nggak melakukan studi kelayakan, ternyata kegagalannya lebih besar, yaitu 3 kali lipatnya, yaitu 90 juta. Tinggal pilih mau pakai studi kelayakan dulu atau enggak gitu. Karena studi kelayakan sendiri biayanya tuh cukup tinggi gitu, 20 jutaan. Tapi ya akan hilang, tetap akan rugi gitu ya. Nah, ini contoh soal untuk ini ya, visi analisis. Keluarga Anwar berencana akan membuka warnet di teras rumah mereka. Menurut perkiraan dibutuhkan dana investasi sebesar 50 juta untuk software, hardware, dan perlengkapan lainnya.
Rencananya ini akan digunakan milik sendiri. Bisnis ini tidak memerlukan time lag, setting ruang dan instalasi dibutuhkan 1 bulan. Usaha ini tidak memerlukan izin dan legalitas. Ini sekitaran ya nggak perlu banyak ini ya kalau di rumah ya. Mereka ini masih ragu-ragu untuk merealisasikan ide usaha ini. Untuk meyakinkannya, mereka datang ke konsultan. Ya, teman-teman yang udah belajar studi kelayakan bisnis bisa jadi konsultan untuk membuatkan studi kelayakannya atau visibilitas study. Biaya untuk pembuatan studi kelayakan itu 15 juta gitu. Nah, apakah Anwar mau mengeluarkan biaya 15 juta hanya untuk menentukan ini layak apa enggak, atau langsung udahlah dieksekusi aja nih usaha gitu ya. Kita nggak tahu nih bisnis ini bisa atau enggak gitu, atau berhasil atau enggak. Menurut Anda, apakah perlu membuat studi kelayakan atau tidak? Asumsinya adalah suku bunga itu 6%. Nah, jika usaha gagal, maka nilai sisa investasi diperkirakan sebesar 80% dari nilai investasi awal. Nah, itu nanti coba nanti dihitung ya, visi analisisnya dari kasusnya Anwar ini, apakah bisa gitu ya. Nah, salah satu contoh ya kalau. Nah, tujuan dari studi kelayakan ini sebenarnya adalah satu, menghindari terjadinya resiko kerugian atas suatu investasi. Kemudian yang kedua, melengkapi persyaratan atas ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam pendirian suatu usaha. Jadi dalam studi kelayakan itu jelas tadi sudah dikasih ilustrasi bahwa ini resiko kerugiannya itu bisa dihindari dengan melakukan studi kelayakan. Kita punya uang banyak gitu ya, jangan sampai gagal di tengah jalan, itu ruginya berkali lipat gitu ya. Kemudian dari proses studi kelayakan ini juga nanti akan dibuatkan persyaratan-persyaratan ketika kita mulai melakukan usaha, karena ada aturan atau undang-undangnya persyaratan ketika kita melakukan usaha. Nah, di studi kelayakan ini sudah diurusin tuh semuanya. Manfaatnya sendiri apa sih ya gitu ketika kita menggunakan studi kelayakan ini banyak sekali manfaatnya bagi analis, bagi manajemen, bagi investor, bagi pemerintah, dan bagi masyarakat juga banyak sekali. Bagi analis ini sebenarnya sarana pengabdian ya, aplikasi sains dan knowledge pengetahuan ya. Bisa juga kita bisa mendapatkan fee dari SKB ini kalau kita jadi apa konsultan ya. Bagi manajemen ini sumber pertimbangan pengambil keputusan. Jadi sebuah inputan, sebuah informasi bagi pengelola nih, bagi manajemen ya, manajerial. Ketika kita punya data SKB, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan dari studi kelayakan itu. Kemudian bagi investor ini visible atau tidaknya sebuah usaha itu kita bisa lihat dari SKB-nya layak atau enggaknya gitu ya. Jangan sampai kita menginvestasikan kepada peluang usaha yang sebenarnya nggak layak gitu kan. Kemudian bagi pemerintah ini untuk menilai landasan pertimbangan dalam pemberian izin usaha atau proyek proposal yang diajukan. Nah, bagi masyarakat ini untuk mengetahui apakah usaha yang akan dibuka ini akan merugikan lingkungan atau sebaliknya, sehingga masyarakat dapat menyetujui atau menolaknya. Nah, ini untuk latihan saja ya. Buat teman-teman, apa arti studi kelayakan itu? Kemudian apa tujuannya, apa manfaatnya, apakah visi analisis itu? Kemudian sebutkan sumber munculnya suatu ide atau gagasan bisnis, dan sebutkan dan jelaskan sebab-sebab gagalnya suatu usaha. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangan karena masih sama-sama belajar. Sedikit ilmu yang saya miliki semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.